Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Fitri menatap jam dinding yang menggantung di ruang tamu rumah kecilnya. Jarum panjang hampir menyentuh angka 12. Malam sudah larut, dan hanya suara detik jam serta sesekali suara motor melintas di jalan depan rumah yang terdengar. Di meja kayu sederhana, secangkir teh manis yang ia buat sejak sejam lalu sudah mendingin. Fitri duduk dengan tenang, meski matanya jelas menyimpan rasa letih setelah seharian bekerja. Rumah itu tidak mewah, berdinding cat putih yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Lantai keramiknya retak halus di beberapa sisi, dan perabotan di dalamnya adalah barang-barang sederhana hasil tabungan mereka selama menikah. Fitri tidak pernah mempermasalahkan semua itu. Baginya, yang penting ada tempat untuk berteduh, ada ruang untuk bernaung bersama orang yang ia cintai. Tangannya merapikan kerudung berwarna biru muda yang ia kenakan sejak sore. Rambutnya sudah ia sembunyikan rapi sejak keluar dari rumah untuk bekerja. Fitri memang terbiasa berhijab, bukan karena paksaan siapapun, melainkan karena keyakinannya sendiri. Ia ingin menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, dan juga menjaga keluarga kecil yang ia bangun bersama Rio. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah sekolah swasta kecil tak jauh dari rumah. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menambah biaya kebutuhan rumah tangga. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi istri yang bisa diandalkan, menambah pemasukan tanpa pernah mengeluh meski tubuhnya sering terasa lelah. Malam itu, ia kembali menunggu kepulangan Rio. Suaminya belum pulang, dan ponselnya tidak juga berdering memberi kabar. Fitri terbiasa dengan kebiasaan Rio pulang larut, apalagi sejak beberapa bulan terakhir. Hatinya sering was-was, tapi ia selalu mencoba menenangkan diri. Fitri meraih buku catatan kecil yang selalu ia simpan di rak. Ia membuka halaman yang penuh dengan coretan sederhana, daftar belanja, catatan utang kecil, dan rencana-rencana sederhana seperti membeli mesin cuci baru atau memperbaiki genteng bocor. Catatan itu menjadi bukti betapa ia selalu memikirkan rumah tangga mereka dengan sungguh-sungguh. Ia teringat hari pertama pernikahannya dengan Rio. Waktu itu mereka menikah di sebuah masjid kecil. Pesta sederhana dengan hidangan seadanya. Fitri masih bisa membayangkan senyum lebar Rio saat menggenggam tangannya di pelaminan. Rio yang kala itu masih bekerja serabutan, penuh semangat, penuh janji ingin membahagiakan istrinya. Fitri, aku janji akan selalu membuat kamu bahagia. Walau kita tidak punya apa-apa sekarang, suatu saat aku akan buktikan kalau aku bisa sukses. Begitu kata Rio malam pertama mereka. Kata-kata itu masih terngiang jelas di telinga Fitri. Sejak saat itu, Fitri benar-benar berusaha menjadi istri yang baik. Ia membantu Rio, bahkan ikut menanggung biaya kuliah Rio dengan tabungan hasil kerja kerasnya. Fitri menjahit baju orang, membuka jasa les kecil-kecilan untuk anak-anak di sekitar rumah, dan mengurangi kebutuhannya sendiri demi Rio bisa menyelesaikan pendidikannya. Kini, setelah beberapa tahun berlalu, Rio sudah bekerja di sebuah perusahaan besar. Gajinya jauh lebih baik, penampilannya lebih meyakinkan, dan hidup mereka perlahan lebih mapan. Tapi seiring dengan itu, Fitri mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Di ruang tamu itu, Fitri menutup catatan kecilnya. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, menuang teh yang sudah dingin ke wastafel. Lalu, ia membuka panci di atas kompor. Sup ayam yang ia buat sejak sore sudah dingin, tapi aromanya masih tercium. Ia menyiapkannya dengan penuh kasih, berharap Rio bisa menikmatinya sepulang kerja. Namun, hingga jam segini, Rio tak juga muncul. Rio pasti sibuk, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Fitri terbiasa bicara sendiri, seolah meyakinkan hatinya yang sering diliputi resah. Ia percaya bahwa Rio hanya sedang lelah dengan pekerjaannya. Dalam pikirannya, Rio mungkin butuh waktu, dan ia harus terus bersabar. Tak lama, ponselnya bergetar. Fitri segera meraihnya, berharap itu kabar dari Rio. Namun, ternyata hanya pesan dari salah satu temannya di sekolah yang menanyakan tentang jadwal rapat esok hari. Fitri menarik napas panjang, lalu membalas singkat. Ia melangkah ke kamar tidur. Kamar itu sederhana, ranjang dengan sprei bermotif bunga, lemari kayu yang sudah lama, dan meja rias kecil dengan cermin agak buram. Di sudut kamar, ada foto pernikahan mereka yang dipajang di dinding.
Foto itu selalu membuat Fitri tersenyum, meski kadang juga membuat hatinya pedih karena ia merindukan versi Rio yang dulu, yang selalu hangat dan penuh perhatian. Fitri duduk di ranjang, menatap foto itu lama. Ia mengusap permukaan kaca figura dengan jemarinya, seolah ingin merasakan kembali momen indah itu. Rio, kamu masih ingat janji kamu dulu? Bisiknya lirih. Ia lalu berbaring, memejamkan mata. Tapi tidur tak kunjung datang. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke masa-masa sulit yang pernah mereka lalui bersama. Ia ingat bagaimana ia rela berjalan kaki ke pasar pagi-pagi buta demi menghemat ongkos. Bagaimana ia rela menahan lapar agar Rio bisa makan dengan kenyang. Fitri juga ingat saat Rio jatuh sakit karena kelelahan kuliah sambil bekerja, dan ia merawatnya dengan penuh kesabaran. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh, karena ia percaya pada cinta mereka. Sekarang, yang ia rasakan hanyalah jarak. Rio sering pulang larut, sering lupa makan di rumah, dan semakin jarang berbicara hangat dengannya. Fitri tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tapi ia bisa merasakan bahwa kebahagiaan mereka sudah tidak sama seperti dulu. Malam semakin larut. Fitri akhirnya bangkit kembali, berjalan ke ruang tamu, lalu duduk di sofa. Ia menyalakan televisi hanya untuk mengusir sepi. Tayangan sinetron tengah malam yang dramatis membuatnya sedikit terhibur, meski ia lebih banyak termenung daripada menonton. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Fitri segera berdiri, hatinya berdebar. Ia tahu itu pasti Rio. Dengan cepat ia merapikan kerudungnya dan memastikan rumah tampak rapi. Pintu dibuka, dan Rio masuk dengan langkah lelah. "Assalamualaikum," ucap Rio singkat. "Waalaikumsalam," jawab Fitri dengan senyum kecil. "Kamu baru pulang? Capek ya?" Rio hanya mengangguk tanpa menatapnya lama. Ia melepas sepatunya, menaruh tas kerja di sofa, lalu langsung masuk kamar. Fitri mengikuti dari belakang, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu sudah makan? Aku masak sup ayam," tawarnya. "Nanti aja, aku capek banget," jawab Rio, melemparkan jasnya ke kursi. Fitri terdiam sejenak. Ia tahu Rio sedang lelah, tapi sikapnya membuat hati Fitri terasa makin kosong. Namun, ia tetap berusaha mengerti. Ia masuk ke dapur, memanaskan sup yang sudah dingin, lalu membawanya ke kamar. "Ini, aku panasin dulu biar enak. Kamu makan ya, biar nggak sakit," katanya sambil menaruh mangkuk di meja samping ranjang. Rio menatap sekilas, lalu hanya berkata, "Iya." Fitri duduk di sisi ranjang, menatap Rio yang merebahkan diri tanpa banyak bicara. Ia ingin sekali bertanya banyak hal, ingin menumpahkan rasa rindunya, tapi ia tahu itu bukan waktu yang tepat. Ia hanya bisa duduk diam, menatap sosok suaminya yang semakin jauh terasa dari dirinya. Hatinya berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi untuk saat ini, ia memilih menyimpannya sendiri. Pagi itu, suara alarm ponsel berbunyi nyaring di meja samping ranjang. Fitri terbangun lebih dulu, seperti biasa. Ia segera bangun, meraih ponsel Rio yang masih berbunyi, lalu menonaktifkannya. Rio masih tertidur pulas dengan wajah lelah. Fitri menatapnya sebentar, lalu bangkit perlahan menuju dapur. Ia menyalakan kompor, menanak nasi, menyiapkan sayur tumis sederhana, dan menggoreng telur dadar. Semua dilakukan dengan cekatan, karena sudah menjadi rutinitasnya setiap pagi. Sesekali ia mengintip ke kamar, memastikan Rio belum bangun. Selesai memasak, Fitri menata sarapan di meja makan. 2 piring nasi hangat, tumis sayuran, telur dadar, sambal terasi, dan segelas teh manis. Ia ingin membuat pagi Rio menyenangkan meski dengan menu sederhana. Fitri lalu kembali ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menggoyang pelan bahu Rio. "Bangun, Mas. Sudah pagi. Kamu harus kerja." Rio mengerang pelan, membuka mata dengan malas. "Masih ngantuk, Fit. Tidur lagi sebentar, ya?" Fitri tersenyum tipis. "Nanti kesiangan. Aku udah siapkan sarapan. Kamu mandi dulu, biar segar." Rio akhirnya bangun perlahan, duduk sambil mengucek matanya. Tanpa banyak kata, ia berjalan menuju kamar mandi. Fitri menatapnya sambil menahan perasaan aneh yang kerap muncul akhir-akhir ini. Ada jarak yang tidak bisa ia mengerti. Beberapa menit kemudian, Rio keluar dari kamar mandi dengan kemeja rapi, dasi,
dan jas kerja. Ia terlihat tampan, sangat berbeda dengan dulu saat masih mahasiswa miskin yang sering mengenakan kemeja lusuh. Kini penampilannya jauh lebih meyakinkan, sesuai dengan posisinya sebagai karyawan di perusahaan besar. Di meja makan, Fitri sudah menunggu. Ia menuangkan teh manis ke cangkir Rio, lalu tersenyum. "Makan dulu ya, Mas. Biar semangat kerja." Rio duduk, menatap makanan di meja. "Ini lagi, Fit? Tumis sayur sama telur?" Fitri menunduk sebentar. "Iya, aku belum sempat ke pasar. Besok aku beli lauk lain." Rio hanya menghela napas, lalu mulai makan tanpa komentar lebih. Fitri ikut menyantap makanannya pelan-pelan. Dalam hatinya, ia berharap Rio bisa menghargai usaha kecilnya. "Mas," Fitri membuka suara pelan. "Kapan-kapan kita makan di luar, ya? Udah lama banget kita nggak jalan bareng." Rio berhenti sebentar, lalu menatapnya. "Fit, aku sibuk. Kerjaan lagi banyak. Jangan minta macam-macam dulu." Fitri terdiam, meski hatinya perih. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan makan. Selesai sarapan, Rio segera meraih tas kerjanya. Fitri mengantarnya sampai ke depan pintu. "Hati-hati di jalan, Mas. Semoga harimu lancar," ucap Fitri sambil tersenyum. Rio hanya mengangguk cepat, lalu melaju dengan motornya. Fitri menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Senyumnya perlahan hilang, berganti tatapan kosong. Di sisi lain, Rio memacu motornya ke arah kantor. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi banyak hal. Target kerja, persaingan dengan rekan, dan ambisi untuk cepat naik jabatan. Ia ingin sekali punya penghasilan lebih besar, mobil mewah, dan rumah baru. Di kantor, Rio dikenal sebagai pegawai rajin dan ambisius. Ia selalu tampil rapi, bicara dengan percaya diri, dan berusaha mendekat ke atasan. Teman-temannya sering mengeluh tentang sikapnya yang terlalu berambisi, tapi Rio tidak peduli. Baginya, yang penting adalah posisi, uang, dan status sosial. Pagi itu, Rio duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan serius. Beberapa dokumen ia pelajari, lalu ia membuat presentasi untuk rapat dengan manajer siang nanti. "Rio, kamu rajin banget. Belum jam kerja aja udah buka laptop." Suara seorang wanita terdengar. Rio menoleh. Sinta, rekan kerjanya, berdiri di dekat meja sambil tersenyum manis. Wanita itu mengenakan blus putih dan rok hitam selutut, rambutnya terurai rapi, wajahnya dihiasi make-up tipis. "Pagi, Sinta," jawab Rio singkat. "Kamu bikin presentasi, ya? Wah, pasti keren deh. Aku salut sama kamu, selalu semangat," kata Sinta sambil mendekat. Rio tersenyum tipis. "Iya, harus siap. Soalnya manajer kita kan perfeksionis. Kalau sampai salah, bisa habis kita." Sinta terkekeh pelan. "Makanya aku suka kalau kerja sama kamu. Kamu itu perfeksionis juga. Enak kalau ada partner yang rajin." Rio hanya mengangguk, tapi hatinya merasa sedikit bangga. Kata-kata pujian dari Sinta terasa seperti energi baru. Sejak beberapa waktu terakhir, ia memang merasa nyaman setiap kali berbicara dengan Sinta. Wanita itu selalu tahu cara membuatnya merasa dihargai. Siang harinya, rapat berlangsung tegang. Namun, presentasi yang dibawakan Rio berjalan lancar. Atasan mereka memuji kinerjanya, dan itu membuat Rio semakin percaya diri. Sinta yang duduk di sebelahnya memberi senyum penuh arti, seolah ikut berbagi kebanggaan. Sepulang rapat, Sinta menghampiri Rio lagi. "Kamu hebat banget, Rio. Aku yakin kamu bakal cepat naik jabatan." Rio tertawa kecil. "Ah, nggak segitunya, Sinta. Aku cuma berusaha aja. Tapi serius, aku kagum sama kamu. Istrimu pasti bangga punya suami kayak kamu," ucap Sinta sambil menatapnya tajam. Ucapan itu membuat Rio sedikit terdiam. Ia teringat Fitri di rumah, dengan masakan sederhana dan wajah lelahnya setiap malam. Ada rasa bersalah singkat, tapi cepat ia tepis. Baginya, Sinta hanya rekan kerja yang memberi semangat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rio mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Perhatian Sinta terasa menyenangkan, lebih hangat daripada sikap Fitri yang akhir-akhir ini menurutnya terlalu biasa. Sore hari,
Fitri duduk di ruang tamu sambil menunggu Rio pulang. Ia sudah menyiapkan makan malam dengan menu lebih bervariasi. Ikan goreng, sayur bening, sambal, dan kerupuk. Ia ingin menyenangkan hati Rio. Namun, jam terus bergulir hingga malam, Rio tak kunjung datang. Fitri mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Hatinya mulai cemas, meski ia berusaha menenangkan diri. Di sisi lain, Rio masih duduk di sebuah kafe bersama Sinta. Mereka berbincang santai sambil menyeruput kopi. Rio merasa nyaman, tertawa lepas, dan melupakan sejenak semua masalah rumah tangganya. Rio, aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu kayak gini. Kamu orangnya beda. Nyaman banget, kata Sinta sambil menatapnya dengan mata berbinar. Rio tersenyum. Aku juga seneng, Sinta. Jarang ada orang yang ngerti aku kayak kamu. Percakapan itu membuat Rio semakin hanyut. Ia tidak sadar bahwa di rumah, Fitri sedang duduk termenung, menatap makanan di meja yang sudah dingin, dengan hati yang perlahan mulai retak. Langkah Sinta terdengar mantap ketika ia memasuki lobi kantor. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan ritme cepat, sementara aroma parfum bunga yang lembut menguar di sekelilingnya. Wanita itu memang tahu cara mencuri perhatian. Dengan blus putih ketat yang membentuk lekuk tubuhnya, rok pensil hitam yang jatuh di bawah lutut, serta rambut panjang yang tergerai indah, Sinta tampak seperti sosok perempuan karir yang percaya diri dan mempesona. Di antara rekan-rekan kerja, ia memang sering menjadi pusat perhatian. Banyak pria diam-diam mengaguminya, banyak pula wanita yang iri dengan penampilannya. Namun Sinta tidak peduli pada semua itu. Pandangannya hanya tertuju pada satu orang, Rio. Sejak pertama kali mengenalnya beberapa bulan lalu, Sinta sudah merasa bahwa Rio berbeda dari pria lain. Bukan hanya wajah tampannya atau karirnya yang sedang menanjak, tapi juga sikapnya yang penuh wibawa. Rio selalu serius, penuh semangat, dan mampu membuat orang lain percaya padanya. Bagi Sinta, pria seperti itu adalah sosok yang tepat untuk dijadikan sandaran hidup. Apalagi, ia tahu Rio sudah menikah. Alih-alih membuatnya mundur, justru itu menjadi tantangan tersendiri. Ada kepuasan terselubung dalam hatinya setiap kali melihat pria yang sudah beristri bisa tunduk padanya. Ia merasa dirinya jauh lebih unggul dibanding istri sah Rio, meski ia belum pernah melihat langsung siapa perempuan itu. Pagi itu, Sinta sengaja datang lebih awal ke kantor. Ia menunggu di pantry dengan secangkir kopi hangat, menunggu saat Rio muncul. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Rio masuk dengan langkah tergesa sambil merapikan dasinya. Pagi, Rio, sapa Sinta dengan senyum menggoda. Rio menoleh, sedikit terkejut melihat Sinta sudah ada di sana. Oh, pagi, Sinta. Kamu rajin banget datang sepagi ini. Sinta terkekeh pelan. Aku nggak mau telat. Lagian, aku tahu hari ini ada meeting penting. Aku pengen siap-siap dulu. Rio mengangguk. Ia lalu menuang kopi untuk dirinya sendiri. Tatapan Sinta tak lepas dari wajah Rio. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya semakin tertarik. Kamu makin keren aja kalau pakai jas kayak gitu, Rio, ucap Sinta tiba-tiba. Rio tersenyum kecil, agak canggung. Ah, kamu bisa aja. Biasa aja kok. Tapi serius, Sinta menatapnya tajam. Nggak semua orang bisa tampil seprofesional kamu. Kamu beda. Pujian itu membuat Rio terdiam sejenak. Ia tahu seharusnya tidak terlalu dekat dengan Sinta, tapi entah mengapa, kata-kata wanita itu selalu berhasil menembus hatinya. Di meja kerjanya, Sinta pura-pura sibuk menatap layar komputer. Namun sebenarnya, ia sedang memperhatikan gerak-gerik Rio dari kejauhan. Pria itu tampak serius mengetik, sesekali berbicara di telepon dengan suara tegas. Semakin lama, Sinta semakin yakin bahwa ia harus mendapatkan Rio. Siang harinya, kesempatan itu datang. Manajer meminta Sinta dan Rio untuk menyelesaikan sebuah proyek bersama. Itu berarti mereka harus sering bertemu, berdiskusi, bahkan lembur bersama. Sepertinya kita bakal sering ketemu lagi, Rio, kata Sinta sambil tersenyum. Rio hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering bersama. Diskusi proyek sering berlanjut hingga malam, dan ketika rekan-rekan kerja lain sudah pulang, hanya mereka berdua yang masih bertahan di ruang rapat. Suatu malam,
Ketika jam sudah menunjukkan pukul 9, Sinta menatap Rio yang masih sibuk menatap layar laptop. Rio, kamu nggak capek? Dari tadi kamu terus kerja. Aku bisa bantu? Tanyanya lembut. Rio menggeleng. Nggak apa-apa, Sinta. Aku udah terbiasa. Sinta lalu mencondongkan tubuhnya, duduk lebih dekat. Tapi kamu harus jaga kesehatan juga. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Rio terdiam. Ia jarang mendengar kata-kata semacam itu akhir-akhir ini. Fitri di rumah memang perhatian, tapi perhatiannya terasa biasa, seperti rutinitas seorang istri. Sedangkan kata-kata Sinta terdengar berbeda, lebih lembut, lebih menenangkan. Terima kasih, Sinta, jawab Rio akhirnya. Mata mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Rio cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ia tahu itu berbahaya. Tapi entah mengapa, ia tidak bisa menolak rasa nyaman yang muncul setiap kali bersama Sinta. Di rumah, Fitri duduk sendirian di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam, namun Rio belum juga pulang. Di meja, makan malam sudah dingin. Fitri menggenggam ponselnya, menatap layar dengan resah. Ia ingin menelepon, tapi hatinya ragu. Takut Rio merasa terganggu. Akhirnya, ia hanya menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk menunggu. Hatinya bertanya-tanya, apa yang membuat Rio sering pulang larut? Apa benar karena pekerjaan? Atau ada hal lain yang disembunyikan? Fitri berusaha mengusir pikiran buruk itu. Ia percaya pada Rio, pria yang pernah berjanji akan selalu setia padanya. Tapi jauh di lubuk hati, rasa khawatir itu tumbuh semakin besar. Keesokan harinya, di kantor, Sinta kembali mendekati Rio. Kali ini ia membawa 2 gelas kopi. Aku pesen kopi buat kamu juga. Kamu suka cappuccino kan? Katanya sambil menyodorkan gelas. Rio agak terkejut. Kok kamu tahu? Sinta tersenyum manis. Aku perhatiin kamu, Rio. Setiap kali ke pantry, kamu selalu bikin cappuccino. Jadi aku pikir, kenapa nggak aku beliin sekalian? Rio menerima kopi itu, merasa aneh sekaligus senang. Terima kasih, Sinta. Sama-sama. Anggap aja aku teman yang peduli. Jawab Sinta sambil menatapnya penuh arti. Rio hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, kata-kata itu menggema. Teman yang peduli. Sesuatu yang akhir-akhir ini ia rasa semakin jarang ia dapatkan di rumah. Hari-hari berikutnya, kedekatan Rio dan Sinta semakin jelas terlihat. Mereka sering makan siang bersama, saling bercanda, bahkan sesekali pulang bersamaan. Rekan-rekan kerja mulai bergosip, tapi Sinta tidak peduli. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Sementara itu, Fitri di rumah semakin merasakan perubahan. Rio makin jarang tersenyum, makin jarang mengajaknya bicara. Pulang selalu larut, alasan selalu pekerjaan. Fitri berusaha mengerti, tapi hatinya mulai terasa kosong. Di dalam hatinya, Fitri belum tahu siapa yang perlahan mencuri perhatian suaminya. Ia hanya tahu, ada sesuatu yang sedang mengusik rumah tangganya. Pagi itu, suasana rumah masih terasa sepi. Fitri sudah terbangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan sederhana, meskipun hatinya akhir-akhir ini jarang merasakan ketenangan. Di meja makan, aroma kopi hitam menguar, berpadu dengan wangi nasi goreng buatan tangannya. Ia menata meja dengan rapi, berharap Rio akan duduk bersamanya untuk sarapan. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, kebersamaan itu semakin jarang terjadi. Rio keluar dari kamar dengan wajah agak kusut. Rambutnya masih sedikit berantakan, dan ia hanya mengenakan kaos serta celana pendek. Tatapannya sekilas menoleh ke arah meja makan, lalu beralih pada telepon genggam yang sejak tadi tak lepas dari genggamannya. Ia mengetik sesuatu dengan wajah serius, tanpa menoleh ke arah istrinya. Mas, sarapan dulu, ucap Fitri sambil mencoba tersenyum, meski hatinya mulai merasakan dingin dalam sikap suaminya. Rio hanya bergumam singkat. Nanti aja, aku lagi nggak lapar. Fitri menarik napas pelan. Ia sudah sering mendengar alasan itu. Piring-piring yang sudah ditata dengan penuh perhatian kembali terasa sia-sia. Namun ia tidak menunjukkan rasa kecewa berlebihan. Ia hanya duduk, menatap kopi yang mulai kehilangan kepulan asap hangatnya. Mas,
Akhir-akhir ini kamu sering sibuk ya? Pulangnya juga jarang tepat waktu. Fitri memberanikan diri untuk bertanya. Rio mendongak sejenak, tatapannya singkat dan tanpa kehangatan. Kerjaan lagi banyak. Fit, jangan nanya-nanya terus, bikin pusing aja. Fitri terdiam. Kata-kata suaminya bagaikan pisau yang perlahan menggores hatinya. Ia tidak bermaksud menyudutkan, hanya ingin tahu. Namun sikap Rio sudah semakin menjauh. Sambil meneguk kopi, Fitri mencoba menelan kekecewaannya sendiri. Hari itu Rio tidak banyak bicara. Ia cepat-cepat berganti pakaian, mengambil kunci mobil, lalu pergi tanpa sempat menyentuh sarapan. Pintu rumah tertutup keras, meninggalkan Fitri dalam keheningan. Nasi goreng di atas meja tetap utuh, menjadi saksi bisu jarak yang semakin melebar di antara mereka. Fitri duduk lama di ruang makan. Tatapannya kosong. Pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahan mereka. Dulu Rio selalu memuji masakannya. Bahkan sering memintanya menyiapkan bekal. Mereka bisa tertawa bersama hanya karena hal kecil. Seperti kopi yang terlalu pahit atau sambal yang terlalu pedas. Namun kini, semua itu seperti tinggal kenangan. Ia bangkit, merapikan meja makan, lalu menyimpan kembali piring yang tidak tersentuh. Tangannya bergetar saat membersihkan meja. Ada rasa hampa yang semakin sulit diabaikan. Seolah rumah yang dulu penuh kebahagiaan kini berubah menjadi ruang asing yang hanya diisi oleh keheningan dan kebohongan. Siang harinya, Fitri mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah. Ia menata vas bunga di ruang tamu, mengganti sarung bantal sofa, dan mengepel lantai. Setiap sudut rumah disentuhnya dengan telaten. Namun semakin ia berusaha sibuk, semakin kuat pula rasa kesepian yang menggerogoti. Telepon genggamnya sesekali ia pandangi, berharap ada pesan dari Rio. Tetapi yang ada hanya grup keluarga dan notifikasi belanja online. Tidak ada kabar dari suaminya. Sore menjelang, Fitri duduk di teras rumah. Udara lembut menyapu wajahnya. Ia melihat anak-anak tetangga bermain bola sambil tertawa riang. Hatinya semakin terasa kosong. Ia dan Rio belum dikaruniai anak, meski sudah bertahun-tahun menikah. Kadang ia berpikir, apakah itu juga menjadi alasan Rio semakin menjauh darinya? Pertanyaan itu terus menghantui, meski ia berusaha menepisnya. Ketika malam tiba, suara mobil terdengar di depan rumah. Fitri segera berdiri, mencoba menyambut dengan senyum. Namun senyum itu memudar ketika melihat Rio masuk tanpa menyapanya. Lelaki itu langsung menuju kamar, melepas kemeja, lalu kembali sibuk dengan telepon genggamnya. "Mas, kamu capek? Mau aku bikinin teh hangat?" tanya Fitri lirih. Rio hanya menggeleng. Matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Jemarinya mengetik cepat. Sesekali tersenyum kecil. Fitri memperhatikan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Senyum yang jarang ia lihat belakangan ini, kini muncul, tapi bukan untuknya. Fitri mencoba memberanikan diri mendekat. "Kamu sering banget main HP belakangan ini, Mas? Lagi ngobrol sama siapa?" Rio langsung menoleh dengan wajah kesal. "Kamu curiga sama aku? Jangan lebay deh. Aku cuma urusan kerjaan. Kalau nggak ngerti, jangan asal nuduh." Fitri tercekat. Ia tidak bermaksud menuduh. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia mundur perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Malam itu, meski mereka berada di ruangan yang sama, jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Hari-hari berikutnya pun tidak banyak berubah. Rio semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Namun Fitri mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ia pernah mencoba menelpon Rio ketika malam sudah sangat larut, tapi yang terdengar hanya nada tunggu tanpa jawaban. Pagi harinya, Rio hanya berkata singkat bahwa ia tertidur di kantor. Fitri ingin percaya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah fase sulit dalam rumah tangga mereka. Namun, perasaan gelisahnya semakin sulit diredam. Tatapan Rio yang sering kosong, kebiasaan baru yang muncul tiba-tiba, serta senyum yang ia lihat hanya ketika suaminya menatap layar ponsel, semuanya membuat hatinya mencurigai sesuatu yang lebih besar. Suatu malam, Fitri duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menemani kesendiriannya. Ia menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rio belum juga pulang. Teleponnya kembali tidak diangkat.
Ia menunggu sambil menggenggam segelas air putih yang kini sudah dingin. Pikirannya penuh dengan tanda tanya. Sampai kapan ia harus bertahan dalam kebisuan ini? Sampai kapan ia harus menelan sendiri rasa sakit yang semakin menyesakkan dada? Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah dengan lembut. Fitri sudah terbangun lebih awal, menyiapkan sarapan yang sederhana. Ia menaruh piring-piring di meja makan dengan harapan Rio akan duduk bersamanya. Meski dalam hatinya ia mulai ragu. Beberapa hari terakhir, sarapan yang disiapkannya selalu dibiarkan tanpa disentuh. Ia menunggu dengan sabar, meski tahu hasilnya mungkin sama. Tangannya merapikan sendok garpu, sementara telinganya menangkap suara pintu kamar yang terbuka. Rio keluar dengan wajah lelah, namun tetap sibuk menatap layar telepon genggamnya. Ia tidak melirik makanan yang tersaji di meja, hanya mengambil jaket, lalu berjalan tergesa. Mas, ini aku udah bikin sarapan. Nggak mau makan dulu? Suara Fitri terdengar lirih, penuh harap. Rio berhenti sejenak, menoleh singkat. Aku buru-buru. Nanti aja di luar. Jawaban singkat itu membuat dada Fitri sesak. Ia menunduk, menatap piring yang kembali tak tersentuh. Suaminya bergegas keluar, suara pintu mobil terdengar dari halaman, lalu meninggalkan rumah yang kembali sepi. Fitri duduk di kursi ruang makan. Ia menatap nasi goreng yang sudah dingin. Perasaan hampa semakin besar. Rumah ini, yang dulu penuh dengan canda tawa, kini hanya dipenuhi keheningan. Siang menjelang, Fitri mencoba menyibukkan diri. Ia membersihkan kamar, menata lemari, hingga berkali-kali mengepel lantai yang sebenarnya sudah bersih. Namun semua itu hanya cara untuk mengalihkan hati yang resah. Di sela kesibukannya, telepon genggamnya bergetar. Ada pesan dari sahabat lamanya, Rina, yang mengajaknya bertemu sore nanti di sebuah kafe. Fitri sempat ragu, tapi akhirnya ia setuju. Ia merasa butuh seseorang untuk diajak bicara, meski hanya sekadar melepaskan beban di hati. Sore itu, Fitri mengenakan kerudung sederhana berwarna biru muda. Ia pergi ke kafe yang tak terlalu jauh dari rumah. Rina sudah menunggu di sudut ruangan, tersenyum ketika melihatnya datang. Fitri. Lama banget nggak ketemu. Sapa Rina hangat. Fitri membalas senyum, meski matanya terlihat sedikit sembab. Mereka duduk dan memesan minuman. Gimana kabar kamu? Rio sehat? Tanya Rina dengan nada ramah. Fitri mengangguk pelan. Sehat. Alhamdulillah. Cuma, akhir-akhir ini dia sibuk banget sama kerjaan. Rina menatap sahabatnya itu dengan penuh perhatian. Ia bisa membaca raut wajah Fitri yang menyimpan banyak kegelisahan. Kamu kelihatan capek. Fit, ada masalah, ya? Fitri menghela napas panjang. Entahlah, Rin. Aku nggak tahu harus cerita gimana. Rio makin jarang di rumah. Kalau aku tanya, jawabannya selalu kerjaan. Tapi sikapnya dingin banget. Kadang aku merasa, kayak nggak dianggap ada. Rina menggenggam tangan sahabatnya. Sabar, Fit. Mungkin dia benar-benar sibuk. Tapi kamu juga berhak bahagia. Jangan dipendam sendiri. Fitri menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Aku takut, Rin. Aku takut kehilangan dia. Tapi aku juga nggak tahu harus apa. Rina menghela napas, lalu mencoba menenangkan. Kalau memang ada yang disembunyikan, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Kamu cuma perlu kuat. Jangan biarkan dirimu hancur sendirian. Percakapan itu membuat Fitri merasa sedikit lebih ringan, meski hatinya tetap diliputi kekhawatiran. Setelah beberapa jam, ia pamit pulang. Di perjalanan, pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Benarkah Rio hanya sibuk bekerja? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan? Malam itu, Rio pulang larut seperti biasa. Fitri menunggunya di ruang tamu dengan wajah lelah. Ia mencoba berbicara lagi. Mas, aku mau ngobrol sebentar. Bisa? Suaranya pelan, hampir berbisik. Rio menghela napas panjang, meletakkan tasnya di sofa. Ngobrol apa lagi sih? Aku capek banget, Fit. Fitri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma pengen kita duduk sebentar. Aku kangen sama kamu. Aku kangen ngobrol kayak dulu. Rio menatap istrinya sejenak, lalu berdiri. Besok aja. Aku mau tidur.
Lelaki itu berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Fitri sendirian di ruang tamu. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar menahan tangis. Fitri tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam ketidakpastian ini. Namun yang ia tahu, hatinya semakin retak. Ia mencintai Rio dengan tulus, tapi ia juga mulai merasakan luka yang dalam karena sikap suaminya sendiri. Malam itu, Fitri berdoa lama sekali. Ia memohon kekuatan, agar hatinya tetap tegar menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam doa yang lirih, ia berharap Rio kembali seperti dulu, lelaki yang membuatnya jatuh cinta, lelaki yang dulu selalu membuatnya merasa istimewa. Namun, jauh di dalam hatinya, sebuah rasa takut yang semakin besar mulai tumbuh. Rasa takut bahwa ada orang lain yang kini mengisi hati suaminya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit mendung, udara dingin menyelimuti rumah yang terasa semakin sepi. Fitri berdiri di jendela ruang tamu, menatap titik-titik air yang menetes di kaca. Suara hujan yang menimpa genteng seperti mempertegas hatinya yang juga muram. Ia menggenggam cangkir teh hangat, berharap sedikit kehangatan bisa meredakan gundahnya. Di meja, ponsel milik Rio tergeletak. Lelaki itu terburu-buru meninggalkan rumah, sampai lupa membawa telepon genggamnya. Fitri memperhatikan benda itu cukup lama. Hatinya bimbang. Ia ingin percaya sepenuhnya pada suaminya, tetapi kecurigaan yang sudah lama tumbuh sulit ditepis. Tangannya bergetar ketika meraih ponsel itu. Ia menatap layar yang terkunci. Namun, tiba-tiba muncul notifikasi pesan yang membuat napasnya tercekat. Sebuah nama yang tidak dikenalnya muncul di layar, Sinta. Pesan itu singkat, "Mas, hati-hati di jalan. Jangan lupa nanti sore kita ketemu ya. Aku kangen." Fitri terdiam. Tubuhnya terasa lemas. Jantungnya berdegup kencang, seolah dunia berhenti berputar. Ia menatap pesan itu berulang kali, memastikan dirinya tidak salah baca. Kata-kata itu terlalu jelas untuk disalahartikan. Tangannya bergetar semakin hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mencoba menutup mata, mencoba percaya bahwa semua baik-baik saja. Tapi kini, kenyataan menamparnya keras. Ada orang lain yang begitu dekat dengan suaminya. Fitri duduk di sofa, menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Hatinya hancur, tubuhnya gemetar. Semua kebisuan, semua kecurigaan yang ia simpan selama ini, kini terjawab. Rio tidak hanya sibuk bekerja. Ada wanita lain yang mengisi hari-harinya. Setelah beberapa saat, Fitri mencoba menenangkan diri. Ia menghapus air mata, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ia tidak boleh terburu-buru. Ia harus tenang, meski hatinya hancur. Ponsel itu ia letakkan kembali di meja, seolah tidak pernah ia sentuh. Namun, isi pesan itu terus terngiang di kepalanya. Nama itu, Sinta, kini melekat kuat dalam pikirannya. Ketika malam tiba, Rio pulang dengan wajah biasa saja. Fitri memperhatikannya dengan tatapan kosong. Suaminya itu menaruh jas hujan, lalu duduk di sofa sambil menghela napas. "Capek banget hari ini," gumamnya. Fitri mencoba bersikap tenang. Ia menyajikan segelas teh hangat, lalu duduk di seberang Rio. "Mas, tadi kamu lupa bawa HP. Ada yang nyariin." Rio sontak menoleh. Wajahnya sedikit berubah. "Oh iya? Siapa?" Fitri menatapnya tajam, tapi suaranya tetap tenang. "Aku nggak buka. Tapi ada notifikasi masuk. Dari seseorang bernama Sinta." Wajah Rio menegang seketika. Matanya terbelalak kecil, tapi segera ia alihkan dengan tawa kaku. "Itu, teman kerja. Lagi ada proyek bareng. Jangan salah paham." Fitri hanya menatapnya. Ia ingin marah, ingin berteriak. Namun, yang keluar hanya suara lirih. "Teman kerja, Mas? Sampai bilang kangen?" Rio terdiam. Mulutnya seakan terkunci. Sesaat, suasana ruang tamu menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Fitri menunduk, air matanya menetes lagi. "Aku sudah lama curiga. Kamu berubah, Mas. Pulang selalu larut, sering sibuk sama HP. Aku berusaha percaya. Tapi sekarang aku nggak tahu lagi harus apa."
Rio berdiri, mencoba menghindari tatapan istrinya. Fit, kamu kebanyakan mikir. Jangan bikin masalah dari hal kecil. Fitri bangkit, menatapnya dengan mata basah. Buat kamu mungkin kecil. Tapi buat aku, itu menghancurkan. Rio terdiam. Ia tidak menjawab, hanya berjalan menuju kamar dan menutup pintu dengan keras. Fitri terisak di ruang tamu, tubuhnya gemetar. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Kepalanya penuh dengan pertanyaan dan luka. Nama Sinta terus bergema di pikirannya. Keesokan paginya, Rio bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sarapan terburu-buru, lalu pergi tanpa banyak bicara. Fitri menatapnya pergi, hatinya semakin sakit. Hari-hari berikutnya, Fitri mulai mengamati lebih dalam. Ia memperhatikan kebiasaan Rio yang semakin sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Setiap kali ponselnya bergetar, ia terlihat gugup. Dan setiap kali Fitri mencoba bicara, jawabannya selalu dingin dan singkat. Hingga suatu sore, Fitri memberanikan diri mengikuti Rio secara diam-diam. Dengan hati-hati, ia menyusuri jalan menggunakan taksi, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Mobil Rio berhenti di sebuah restoran mewah. Dari kejauhan, Fitri melihat suaminya turun dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, seorang wanita muda datang. Wanita itu cantik, anggun, dengan penampilan menawan. Ia langsung menyapa Rio dengan senyum hangat. Lalu mereka duduk berdua di dalam restoran. Fitri menatap dari kejauhan. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Wanita itu pasti Sinta, orang yang selama ini mengisi waktu dan perhatian Rio. Air matanya jatuh lagi, tapi ia menahan suara tangisnya. Ia tidak ingin orang lain tahu. Ia hanya duduk di dalam taksi, menatap dari balik kaca, menyaksikan suaminya tertawa dan berbicara dengan wanita lain. Sopir taksi sempat meliriknya melalui kaca spion. "Mbak nggak apa-apa? Mau saya tungguin di sini?" Fitri cepat-cepat menghapus air matanya. "Iya, Pak. Tunggu sebentar aja." Dalam hati, ia sudah merasa runtuh. Semua yang ia bangun bersama Rio, semua harapan, semua doa, seakan sirna dalam sekejap. Malam itu, Fitri pulang dengan hati yang hancur. Ia duduk di kamar, menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Rio, tersenyum bahagia. Kini senyum itu terasa seperti kebohongan. Fitri menggenggam foto itu erat, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia tidak tahu lagi apakah rumah tangganya bisa diselamatkan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus diam dan membiarkan dirinya hancur perlahan. Dalam kesepian malam, Fitri mulai berpikir langkah apa yang harus ia ambil. Pagi itu Fitri terbangun dengan mata sembab. Malam sebelumnya ia hampir tidak bisa tidur setelah menyaksikan langsung Rio bersama wanita itu. Bayangan tawa mereka berdua masih menari-nari di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia berusaha bangkit dari ranjang, meski tubuhnya lemas dan kepalanya terasa berat. Langkahnya pelan menuju dapur. Ia menyiapkan sarapan seadanya, meski hatinya sudah enggan. Rio muncul dengan wajah biasa saja, seakan tidak ada yang salah. Lelaki itu duduk di meja makan, memainkan ponselnya sambil meneguk kopi yang Fitri sajikan. Fitri menatapnya lama. Ada begitu banyak pertanyaan di hatinya, begitu banyak luka yang ingin ia luapkan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya duduk di seberang, menatap sendok garpu yang belum disentuh. "Mas," suara Fitri akhirnya pecah, pelan namun tegas. Rio menoleh sekilas. "HM." Fitri menarik napas panjang. "Kamu kemarin sama siapa di restoran itu?" Rio langsung terdiam. Wajahnya menegang seketika. "Kamu ngikutin aku?" Fitri menunduk. Air matanya sudah menggenang. "Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Aku lihat kamu sama dia, Mas." "Wanita itu, Sinta, kan?" Rio meletakkan sendok dengan kasar. "Fit, kamu keterlaluan. Nggak seharusnya kamu ngikutin aku. Kamu nggak percaya sama aku sama sekali, ya?" Fitri menatapnya dengan mata berkaca. "Bagaimana aku bisa percaya kalau aku lihat sendiri? Kamu tertawa sama dia. Kamu terlihat bahagia. Sesuatu yang sudah lama nggak aku rasain dari kamu." Rio berdiri, wajahnya penuh amarah bercampur panik. "Itu cuma urusan kerjaan.
Jangan bawa-bawa perasaan ke sini. Fitri menggeleng pelan, air matanya jatuh. Kalau memang kerjaan, kenapa dia bilang kangen? Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu nggak lagi lihat aku seperti dulu? Suasana meja makan berubah tegang. Rio berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Fitri yang kembali terisak. Hari itu, Fitri duduk lama di ruang tamu. Hatinya terasa kosong. Semua yang ia simpan selama ini, semua kecurigaan, kini berubah menjadi kenyataan pahit. Ia benar-benar sedang kehilangan suaminya. Siang harinya, Fitri menerima telepon dari Rina. Suaranya langsung pecah ketika menceritakan apa yang ia lihat. Rina mendengarkan dengan sabar, mencoba menenangkan. Fit, kamu harus kuat. Kalau memang benar Rio bersama perempuan itu, kamu nggak boleh diam aja. Kamu harus mikirin dirimu sendiri. Fitri menghapus air matanya. Aku nggak tahu bisa sekuat itu atau enggak. Rin, aku masih sayang sama dia. Tapi aku juga nggak sanggup kalau harus terus sakit begini. Rina terdiam sejenak. Kadang, sayang aja nggak cukup. Fit, kalau dia udah nyakitin kamu punya hak buat tentuin jalanmu sendiri. Kata-kata itu membekas di hati Fitri. Ia mulai berpikir lebih jauh. Apakah ia harus terus bertahan dengan semua luka ini? Atau ia harus mulai mengambil keputusan yang lebih berani? Malam tiba. Rio pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah. Tapi Fitri tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mereka hampir tidak bicara, hanya diam dalam ruangan yang sama. Fitri menatap Rio yang sibuk dengan ponselnya lagi. Dalam hati, ia mulai merasa ada jarak yang tak mungkin bisa dipulihkan. Cinta yang dulu mereka miliki, kini terkikis sedikit demi sedikit. Rio tertawa kecil membaca sesuatu di ponselnya. Fitri menatap, lalu menunduk. Ia tidak bertanya lagi. Hatinya sudah cukup tahu. Nama itu, Sinta, semakin jelas menempati ruang di antara mereka. Ketika Rio masuk ke kamar, Fitri duduk sendirian di ruang tamu. Ia menggenggam foto pernikahan mereka, menatap senyum di masa lalu yang kini terasa asing. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini, di sela tangisnya, tumbuh juga sebuah kekuatan kecil. Fitri mulai sadar bahwa ia tidak bisa selamanya menunggu cinta yang sudah berubah arah. Ia harus bersiap menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Fitri duduk termenung di ruang tengah rumahnya yang kini terasa begitu luas dan sepi. Lampu gantung kristal di atas kepalanya memantulkan cahaya redup yang menambah nuansa hampa di ruangan itu. Gelas kopi yang tadi ia seduh masih utuh, uap panasnya sudah menghilang, meninggalkan jejak pahit yang bahkan belum sempat ia cicipi. Jemarinya menelusuri permukaan meja kayu yang licin, seolah sedang mencari jawaban atas segala yang tengah ia alami. Sejak surat cerai itu dikirim, hari-hari Fitri berubah menjadi perpaduan antara kelegaan dan kehampaan. Ia lega karena langkah besar yang lama ia pendam akhirnya dilakukan. Namun ada sisi lain yang tak bisa ia dustakan, bahwa di balik semua itu masih ada luka, rasa kecewa, dan kenangan yang terus muncul tanpa bisa ia kendalikan. Pagi itu, ponselnya berdering. Nama pengacaranya, Bu Ratna, muncul di layar. Fitri segera mengangkatnya. Bu Fitri, saya baru dapat informasi. Rio tampaknya sudah tahu soal rekening-rekening yang diblokir. Suara Bu Ratna terdengar hati-hati. Fitri menarik napas dalam, menahan debar jantungnya. Apa reaksinya? Dia marah besar. Katanya, semua tabungan pribadinya ikut terblokir. Bahkan kartu kreditnya ditolak saat dia mencoba membayar hotel di Bali. Dia menghubungi saya, meminta penjelasan. Saya hanya bilang semua tindakan dilakukan sesuai prosedur hukum, karena ada perjanjian pranikah yang dulu ibu buat. Fitri tersenyum miris. Bagus. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dipermainkan. Dia pikir bisa berlibur dengan perempuan itu menggunakan uang yang seharusnya jadi bagian dari keluarga kami. Setelah menutup telepon, Fitri bersandar di kursi. Matanya menatap langit-langit seolah sedang menimbang langkah berikutnya. Ia sadar, langkah yang ia ambil bukan sekadar soal perceraian, melainkan juga perang melawan pengkhianatan yang sudah begitu dalam melukai harga dirinya. Sementara itu, di Bali, Rio tampak kalut. Di kamar hotel, ia mondar-mandir sambil memegang ponsel. Wajahnya memerah karena emosi. Sinta duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Mas,
Kenapa semua kartu kita ditolak? Aku malu tadi di resepsionis. Sinta mengeluh, nada suaranya penuh panik. Rio mengacak rambutnya frustasi. Semua rekeningku diblokir. Sin. Bahkan tabungan pribadi. Semua gara-gara Fitri. Dia pasti sudah kerja sama dengan pengacara. Sial. Sinta terdiam. Ia tak menyangka rencana liburan mereka akan berubah jadi bencana. Dalam hati, ia mulai merasa cemas. Apakah benar pilihannya meninggalkan ketenangan demi hubungan dengan Rio adalah keputusan yang tepat? Hari itu, Rio mencoba menghubungi Fitri berkali-kali, tapi ponselnya tak pernah diangkat. Hanya ada pesan suara yang masuk, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Rio mengepalkan tangannya. Rasa marah bercampur rasa kalah, membuat dadanya sesak. Di rumah, Fitri duduk di depan meja kerja dengan tumpukan dokumen di sekelilingnya. Ia mulai memikirkan langkah lebih jauh. Ia membuka laptop, meninjau ulang aset-aset yang masih atas nama bersama, menyiapkan dokumen untuk dipindahkan sepenuhnya. Baginya, ini bukan hanya balas dendam, tapi juga langkah melindungi dirinya sendiri agar tidak lagi dipermainkan oleh orang yang pernah ia percayai sepenuhnya. Sore harinya, Fitri berjalan ke balkon. Udara dingin menyapa kulitnya. Dari kejauhan, langit terlihat berwarna jingga. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Fitri, kamu kejam. Kamu tega bikin aku jatuh seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik, kenapa harus begini? Fitri menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menutup ponselnya tanpa membalas. Bibirnya bergetar, tapi ia menahan semua emosi. Ia tahu, jika ia membalas, Rio akan merasa masih punya celah untuk memanipulasi perasaan yang dulu begitu mudah ia kendalikan. Malam semakin larut. Fitri duduk di depan cermin kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri. Ada lingkar hitam di bawah mata, ada lelah yang sulit ia sembunyikan. Tapi di balik itu, ia melihat sesuatu yang baru, keteguhan. Perempuan yang dulu sering menangis dalam diam karena dikhianati, kini sedang berdiri menghadapi kenyataan dengan cara yang berbeda. Di saat yang sama, di Bali, Rio dan Sinta kebingungan mencari solusi. Tanpa uang, mereka tak bisa memperpanjang sewa kamar hotel. Rio menghubungi beberapa teman, tapi tidak ada yang bisa membantu dengan cepat. Sinta mulai kehilangan kesabaran. Mas, kita ini gimana? Aku nggak mau jadi bahan tontonan orang. Kalau sampai ketahuan, orang-orang pasti ngejek aku. Rio menatap Sinta dengan tatapan tajam. Kamu pikir aku nggak malu? Aku akan cari cara. Aku nggak mungkin kalah dari Fitri. Namun jauh di lubuk hatinya, Rio tahu bahwa langkah Fitri kali ini membuatnya goyah. Ia mulai merasa terpojok, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Fitri, di sisi lain, menutup tirai jendela dan merebahkan diri di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. Meski jalan di depan masih panjang, ia tahu dirinya sudah mengambil kendali. Dan itu adalah awal dari segalanya. Malam itu, Fitri kembali terjaga. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi matanya enggan terpejam. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang hanya memantulkan cahaya lampu jalan dari kejauhan. Hatinya resah, bukan lagi karena takut kehilangan Rio, melainkan karena bayangan masa depan yang kini sepenuhnya berada di tangannya. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Kali ini dari Bu Ratna. Bu Fitri, saya sudah siapkan berkas tambahan untuk pemindahan aset. Kita bisa bertemu besok pagi di kantor notaris. Fitri membaca pesan itu dengan mata yang masih berat, lalu membalas singkat. Baik, Bu. Terima kasih. Ia kemudian berbaring lagi, berusaha memejamkan mata. Namun di kepalanya, suara-suara kenangan muncul. Malam-malam saat Rio pulang larut tanpa kabar, saat ia menunggu di meja makan dengan hati cemas, atau saat ia menemukan parfum asing menempel di kemeja suaminya. Luka lama itu kembali menyayat, tapi juga semakin meneguhkan tekadnya. Tidak ada jalan kembali. Pagi menjelang, Fitri bersiap lebih rapi dari biasanya. Ia memilih blazer sederhana berwarna biru tua, rambutnya ia tata rapi di balik hijab, wajahnya diberi sedikit riasan tipis. Ia ingin menampilkan sosok yang tegar,
bukan perempuan lemah yang mudah dipermainkan. Sesampainya di kantor notaris, Bu Ratna sudah menunggu dengan tumpukan dokumen. Semua aset rumah, kendaraan, dan beberapa investasi sudah dalam proses pemindahan. Rio tak akan bisa mengaksesnya lagi. Tinggal tanda tangan ibu di sini, jelasnya sambil mendorong berkas ke arah Fitri. Fitri menandatangani satu persatu dengan tenang. Setiap coretan pena seperti menghapus satu beban dari hatinya. Bagaimana dengan perusahaan keluarga kecil yang dulu Rio kelola? Tanya Fitri setelah selesai. Perusahaan itu juga sudah kami cek. Modal awalnya jelas dari keluarga ibu. Jadi secara hukum, ibu bisa mengklaim penuh. Prosesnya sedang berjalan. Fitri mengangguk. Ada rasa puas sekaligus getir. Ia tak pernah menyangka bahwa lelaki yang dulu ia percayai sepenuh hati kini berubah menjadi lawan yang harus ia kalahkan di meja hukum. Sementara itu, di Bali, Rio dan Sinta kian terdesak. Mereka dipaksa keluar dari hotel karena tak mampu membayar. Malam itu mereka duduk di sebuah kafe kecil dekat pantai, membawa koper seadanya. Sinta tampak letih, wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Mas, aku nggak sanggup begini. Katanya kita mau liburan bahagia, kok jadi begini? Sinta bersuara lirih. Rio menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. Kamu pikir aku nggak menderita? Semua ini gara-gara Fitri. Dia sengaja bikin kita jatuh. Tapi tenang, aku akan balas. Aku nggak mungkin biarin dia menang. Namun dalam hati, Rio mulai panik. Beberapa teman yang ia hubungi tak lagi merespon, seakan mereka menjauh begitu tahu masalah yang ia hadapi. Sinta pun mulai meragukan keseriusan Rio. Ia sadar, hidup bersama lelaki yang bahkan tak bisa mengurus dirinya sendiri hanyalah mimpi buruk. Di rumahnya, Fitri menerima kunjungan ibunya. Perempuan parubaya itu duduk di sofa sambil menggenggam tangan putrinya. Fitri, kamu yakin dengan semua ini? Jalan yang kamu ambil memang berat. Mama cuma nggak mau kamu terlalu keras sama diri sendiri, ucap ibunya lembut. Fitri menatap ibunya dengan mata berkaca. Aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah terlalu sering ditipu. Kalau aku biarkan lagi, aku yang akan hancur. Aku nggak mau jadi korban terus-menerus. Ibunya mengangguk, memberikan pelukan hangat. Mama percaya kamu kuat. Tapi jangan lupakan kebahagiaanmu sendiri. Setelah ini, kamu harus belajar hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Malam itu, Fitri duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang sudah ia tanda tangani. Ada rasa lega, tapi juga ada kekosongan yang sulit ia definisikan. Ia tahu, perang ini belum berakhir. Rio pasti tak akan tinggal diam. Namun kini, ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Sementara di Bali, Rio terpaksa menginap di penginapan murah dengan Sinta. Malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar kalah. Uang habis, nama baik tercoreng, dan semua orang menjauh. Ia teringat pesan Fitri yang dulu pernah ia abaikan, jangan pernah main-main dengan hati perempuan yang tulus. Sekali kau hancurkan, dia akan berdiri melawanmu. Kata-kata itu kini menggema di kepalanya, menambah sesak di dadanya. Pagi itu, Fitri bangun lebih awal. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari ruang kamarnya dengan cahaya hangat. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya. Perempuan yang ia lihat bukan lagi sosok rapuh yang selalu menunggu suami pulang dengan penuh harap, melainkan perempuan yang kini belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Ia melangkah ke dapur, membuat secangkir teh hangat, lalu duduk di meja makan. Hening. Rumahnya begitu tenang. Berbeda jauh dari suasana kacau yang dulu sering ia rasakan setiap kali Rio membawa pulang amarah atau kebohongan. Hening itu kali ini bukan kesepian, melainkan sebuah ruang untuk bernapas. Sambil menyeruput teh, pikirannya melayang pada perjalanan panjang yang baru saja ia tempuh. Surat cerai yang ia kirim lewat kantor pos kini sudah sampai ke tangan Rio. Semua aset sudah diamankan, rekening sudah diblokir, bahkan perusahaan kecil yang pernah dikelola Rio kini sedang diproses penuh ke dalam kendalinya. Namun Fitri sadar, ini bukanlah akhir. Justru awal dari babak baru yang lebih menantang. Siang harinya, ia kembali bertemu dengan Bu Ratna di kantor hukum. Meja penuh dokumen tersusun rapi di hadapan mereka. Bu Fitri, ucap Bu Ratna sambil membuka map coklat, proses hukum berjalan lancar.
Rio memang sempat mencoba melawan, tapi semua bukti berpihak pada ibu. Terutama perjanjian pranikah yang dulu sempat kita buat. Itu jadi kunci. Fitri mengangguk. Bagus. Aku tidak ingin ada celah yang bisa ia gunakan untuk merebut apa yang memang hakku dan anak-anak kelak. Tenang saja. Hak asuh dan pembagian harta hampir pasti akan jatuh ke tangan ibu. Tinggal menunggu sidang resmi. Fitri menarik napas lega. Meski pikirannya masih dipenuhi banyak rencana, ada sedikit rasa tenang yang menyelinap. Ia sadar, segala langkahnya kini semakin dekat menuju kepastian. Sementara itu, Rio dan Sinta kembali ke Jakarta. Mereka pulang dengan kondisi berantakan. Dari Bali, mereka hanya membawa rasa malu dan kekalahan. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana yang dulu dipersiapkan Rio untuk Sinta, suasana makin tegang. Mas, aku nggak sanggup hidup begini. Kamu bilang semua bakal baik-baik saja. Tapi lihat sekarang. Uang habis, teman-temanmu menjauh, dan kita jadi bahan gunjingan. Sinta berteriak, air matanya jatuh. Rio membalas dengan amarah. Kamu pikir ini salahku? Semua gara-gara Fitri. Dia yang bikin kita sengsara. Sinta menggeleng keras. Justru kamu yang salah. Kalau kamu nggak serakah, nggak main-main di belakang istrimu, kita nggak akan kayak gini. Pertengkaran itu berakhir dengan Sinta meninggalkan rumah. Rio hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar karena marah dan putus asa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri. Di sisi lain, Fitri sedang menyusun rencana baru. Ia tahu, hidupnya tak bisa hanya berhenti pada dendam. Ia perlu memikirkan masa depan, membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Malam itu, ia membuka laptop, meninjau kembali bisnis kecil yang dulu sempat ia jalankan sebelum Rio melarang. Ia tersenyum kecil, mengingat kembali semangatnya yang dulu sempat terkubur. Aku akan mulai lagi. Dari sini, aku akan bangun hidupku sendiri. Gumamnya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Fitri mulai sibuk. Ia bertemu dengan beberapa rekan lama, membicarakan peluang bisnis baru, menyusun strategi, bahkan menyiapkan modal dari aset yang kini sepenuhnya ia kuasai. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin yakin bahwa hidupnya tidak lagi bergantung pada siapapun. Namun di balik kesibukan itu, ia masih menerima kabar dari pengacaranya bahwa Rio terus berusaha menghubungi. Beberapa kali Rio datang ke kantor hukum, memohon agar Fitri memberinya kesempatan. Bahkan ada surat panjang yang dikirim Rio, penuh dengan permintaan maaf dan janji-janji manis. Fitri membaca surat itu sendirian di kamarnya. Matanya menelusuri tiap kata, dadanya sesak, namun ia tidak menangis. Hanya ada senyum miris di bibirnya. Ia sudah terlalu paham siapa Rio sebenarnya. Janji yang sama pernah aku dengar berkali-kali. Tidak ada yang berubah. Ucapnya pelan sambil merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil. Malam semakin larut, Fitri berdiri di balkon rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia menatap ke langit yang penuh bintang, merasakan sebuah kekuatan baru dalam dirinya. Hidupnya memang penuh luka, tapi dari luka itu lahir keberanian. Rio mungkin masih berusaha mencari cara untuk bangkit. Sinta mungkin sudah mulai menjauh, dan proses hukum masih terus berjalan. Tapi Fitri tahu, ia kini berada di jalan yang benar. Jalan yang membuatnya berdiri sebagai dirinya sendiri, tanpa bayangan siapapun. Dan di titik itulah, Fitri sadar, perjuangannya belum selesai. Justru baru dimulai. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan Jakarta. Fitri duduk di kursi dekat jendela kantornya, memandang keluar dengan tatapan tenang. Di hadapannya, meja kerja dipenuhi berkas-berkas bisnis barunya yang kini berkembang pesat. Siapa sangka, dari keterpurukan ia justru menemukan kekuatan untuk berdiri dan membangun kembali. Telepon di mejanya berdering. Asistennya masuk membawa kabar. Bu Fitri, laporan bulan ini sudah siap. Pendapatan perusahaan meningkat 2 kali lipat. Fitri tersenyum. Baik, terima kasih. Simpan di meja saya. Saat ruangan kembali hening, Fitri memejamkan mata. Bayangan masa lalu melintas. Rio dengan segala pengkhianatannya, Sinta dengan kesombongan semu, dan dirinya yang dulu begitu rapuh. Semua itu kini tinggal kenangan pahit yang tak lagi mampu menjatuhkannya. Di sudut lain kota,
Rio berjalan sendirian di trotoar, pakaiannya kusut, wajahnya pucat. Tak ada lagi mobil mewah atau kawan yang menemaninya. Sinta pun benar-benar pergi, memilih mencari kehidupan baru tanpa beban masa lalu. Rio hanya membawa sisa amarah dan penyesalan yang membebani setiap langkahnya. Fitri menutup map terakhir di mejanya, lalu berdiri. Ia berjalan ke balkon, menatap langit yang mulai cerah. Di hatinya, tidak ada dendam yang tersisa. Hanya ada rasa syukur karena ia mampu melewati badai dan kembali menemukan dirinya. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan, karena dari luka, aku belajar arti kekuatan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Fitri tersenyum, untuk pertama kalinya dengan hati yang benar-benar ringan. Ia tahu, masa depan kini sepenuhnya ada di tangannya. Dan di jalan baru yang ia pilih, ia tak lagi menoleh ke belakang.